Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi sahabat Facebook semua, selamat pagi sahabat perjalanan TKN, dan selamat pagi sahabat Majlis Diken Nurul Hikam. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup nafas dan nafas. Ya, sesungguhnya banyak manusia tahu tentang nafas tapi tidak tahu tentang apa itu anfas, tanafas, dan nufus. Ya, istilah nafas mungkin adalah sudah umum kita. Nafas adalah menghirup oksigen, kemudian diproses, dikeluarkan karbon dioksida. Tetapi tidak tahu apa itu ampas, dan apa itu tanafas, dan apa itu nufus. Ya. Pada pagi hari ini ya, kita tafakur tentang keadaan kita manusia di akhir zaman ini. Keadaan bumi karena dia adalah makhluk, ya, dan juga keadaan kita sama. Semua makhluk itu karena ada gaya gravitasi maka cenderung akan semakin menua. Ya, kalau lihat dari aspek tauhid, ya, segala apa yang tadinya tidak ada kemudian sekarang menjadi ada, pasti nanti tidak ada. Ya. Kecuali Allah lah, dia wal awwalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Ya. Maka sahabat, di akhir perjalanan hidup kita semua serba terakhir. Ya. Dari umat, dari nabi dan rasul yang terakhir, ya kita. Ya. Maka di sini adalah ibaratkan kalau dunia ini abadkan secangkir bulat, ya. Kemudian jumlah penghuninya semakin lama semakin banyak, ya. Maka kalau seandainya resources atau sumber daya ya untuk manusia makan, untuk manusia tinggal, dan untuk manusia eksis di muka bumi ini, maka di akhir ini tentu akan terjadi persaingan di sini. Ya. Kenapa manusia di akhir zaman ini, ya, banyak manusia yang gelisah, ya. Bahkan bukan orang-orang kecil, ya, yang gelisah tadi. Penyanyi top dunia, dia diantaranya adalah Whitney Houston, ya. Beliau adalah seorang penyanyi yang luar biasa, ya. Tetapi pada saat datang persaingan, ya, mulai tidak diperhatikan, ya, oleh kebanyakan yang tadinya dia elok-elokan, dia tidak sadar. Sesungguhnya di dalam hidup di dunia ini tidak ada yang abadi, kecantikan tidak abadi, ya. Mungkin itu dirasakan oleh Madonna dulu, ya, atau Marilyn Monroe dulu, ya. Kemudian banyak artis-artis yang tidak sadar, atau Cher dan lain sebagainya, ya. Mereka mulai gelisah dalam hidup ketika keadaan tubuh semakin menua, ya. Demikian orang-orang hebat di dunia ini. Ya, contoh terakhir adalah Whitney Houston, ya, pada saat ada muncul Lady Gaga dan lain sebagainya, yang lebih muda, lebih populer dan lain sebagainya, merasa hidupnya kesepian tadi, merasa jiwanya kecil tadi. Inilah hidup di akhir zaman ini. Artis dengan artis bersaing, politikus dengan politikus bersaing ketat tadi, olahragawan bersaing ketat tadi. Bagaimana kita lihat di antara pemain-pemain top dunia, kadang-kadang mereka saling membenci, ya, tadi. Karena mereka ingin selalu merasa akulah yang terbaik.
Kata Messi, aku yang terbaik. Kata Ronaldo, aku yang terbaik. Kemudian untuk pemain back, pemain kiper dan lain sebagainya. Inilah memang persaingan ini kalau seandainya tidak memahami tentang konsep kehidupan manusia di dunia, maka siapapun dia, kondisi apapun dia, maka dia tidak akan menemukan kebahagiaan tadi. Karena dia merasa selalu manusia itu sifat dasarnya dengan hawa nafsunya didorong dengan tiupan iblis dari luar yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi disinilah rasa kecewa tadi ya dan lain sebagainya. Maka disinilah saya berkali-kali membuat tafakur bahwa konsepnya adalah untuk menghilangkan tadi segala keluh kesah, kemudian untuk menghilangkan kepenatan, persaingan. Kita lihat dalam satu instansi bagaimana saling injak dan lain sebagainya. Tadi naik ke atas, ditarik dari bawah. Mau naik ke atas, diinjak dari atas dan lain sebagainya. Ini karena memang sesungguhnya karena tingkat persaingan tadi. Terbatasnya ya pekerjaan menimbulkan persaingan dalam bekerja. Terbatasnya sumber makan makin bersaing. Nelayan dengan nelayan tadi suka makin bersaing tadi. Segala aspek ya manusia akan bersaing. Bahkan ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai, habib dengan habib. Ini akan terus ya. Kalau tidak memahami apa substansi dasar dalam hidup ini. Kita manusia sebanyaknya tidak tahu bahwa sesungguhnya apa yang menerima dirinya adalah sesungguhnya sedang melaksanakan takdir ya. Manusia ini kebanyakan sedang menjemput takdirnya tadi. Makanya di dalam kalau seandainya kita melihat ta'rif daripada takdir antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, walaupun hanya berbeda istilah itu tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah bahwa Allah telah merancang seluruh isi makhluk ini. Ya. Makanya menggunakan kata innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sebetulnya Allah lah yang telah merancang segala apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian dunia ini semakin menyempit dengan bertambahnya jumlah manusia. Dengan terus dari zaman ke zaman. Sekarang angka manusia sudah mau mendekati angka 7-8 miliar manusia di muka bumi ini. Kita bisa hitung kalau kebutuhan oksigen mereka. Kalau satu orang membutuhkan oksigen sekian. Sementara oksigen yang mereka hirup, mereka akan membuang gas beracun yang bernama karbon dioksida. Dengan ini saja berarti oksigen semakin berkurang, maka kadar karbon dioksida akan makin bertambah tadi. Makanya kenapa penyakit di akhir zaman ini adalah kebanyakan penyakit yang disebabkan oleh udara. Ya. SARS adalah oleh nafas, lewat nafas. Termasuk sekarang corona adalah lewat nafas. Ya. Virus itu berkembang adalah lewat udara tadi. Ya. Dan memang kecenderungan terbesar adalah virus itu adalah mungkin lebih hidup di daerah yang dingin dan kurang bisa hidup di daerah yang panas. Nah, ini ya mungkin kecenderungannya untuk orang-orang yang ada di Afrika, mungkin Indonesia termasuk yang tropikal sebetulnya mungkin dampaknya tidak sedahsyat mereka-mereka yang berada di iklim dingin dan lain sebagainya. Ya, nah ini jadi tetapi intinya bukan di situ yang ini saya sampaikan adalah bagaimana makhluk kita manusia menyadari bahwa sesungguhnya hidup di muka bumi ini adalah hanya untuk menerima ujian tadi. Dan ujian kita manusia di akhir zaman itu makin berat karena tingkat persaingan makin berat dan lain sebagainya. Kalau seandainya tidak memiliki senjata yang bernama zikir, maka kelihatannya siapapun dia, apapun jabatannya, apapun profesinya, maka dimanapun dia berprofesi dia akan berhadapan dengan saingan-saingan.
Pedagang cabai akan bersaing ketat dengan pedagang cabai. Pedagang bawang akan bersaing ketat dengan pedagang bawang. Penyanyi dangdut akan bertarung dengan penyanyi dangdut yang lain. Penyanyi pop akan bertarung. Penyanyi rock demikian pula. Pemain bulu tangkis akan bertarung ketat. Ya. Bahkan termasuk mencari makan sekalipun tadi. Sehingga di dunia ini, karena kalau diistilahkan pasar itu adalah pertemuan demand dan supply tadi. Maka kalau terjadi demand yang tinggi pada satu produk, sementara supply-nya tidak ada, maka produk itu menjadi mahal tadi. Contoh pekerjaan. Ya. Pekerjaan ini demand-nya tinggi, setiap orang berharap pekerjaan. Ya. Tetapi supply untuk pekerjaan itu tidak ada. Sehingga timbullah persaingan yang tidak sehat tadi. Mulailah manusia menjadi kacau di dalam dia menghalalkan segala cara. Dia untuk menjadi polisi, menjadi ABRI, untuk menjadi pegawai negeri, untuk apapun, bahkan di BUMN, bahkan bukan hanya di sini. Ya, saya berbicara dengan teman-teman saya baik di Belgia, di mana ya semua saya keliling Eropa, saya ada teman-teman yang saya berdiskusi dengan mereka. Tingkat persaingan di mereka pun juga semakin tinggi. Nah, ini. Tetapi kita negara Indonesia karena populasinya besar, maka akan lebih terasa persaingan itu tadi. Maka disinilah kepada kita, maka kalau tidak memiliki formula, bagaimana kita untuk bisa menerima qada dan qadar di akhir zaman ini, rasa-rasanya sulit manusia untuk bahagia. Maka saya sering berkali-kali bahwa bahagia itu bukan konsepnya adalah bukan mencari apa yang di luar dari diri tadi. Karena kalau berbicara berada di luar dari diri, maka tadi tidak akan bahagia. Karena olahragawan akan bersaing, pada saat dia menang dia merasa sombong, pada saat dia kalah dia merasa gelisah dan banyak yang bunuh diri ya. Tadi yang masuk ke dalam narkoba, petinju masuk dalam narkoba, artis masuk dalam narkoba. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak mampu untuk menerima persaingan yang ada ini tadi. Padahal kalau dia melihat saja ke bawah bahwa orang-orang yang menderita dibandingkan dia itu jauh lebih banyak. Disinilah sahabat, seharusnya kita sebagai seorang muslim memiliki senjata yang bernama zikir. Karena hanya zikirlah konsep segala-galanya. Karena zikirlah insya Allah akan mengantarkan orang ke dalam kebahagiaan. Zikirlah yang insya Allah akan mengantarkan orang bahkan kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Zikirlah manusia yang bisa membedakan antara manusia hidup dan manusia mati. Bagaimana Nabi mengumpamakan orang berzikir dan tidak berzikir adalah seperti pohon yang hidup dan pohon yang mati. Ibaratkan manusia yang hidup dan manusia yang mati. Ya. Dan demikian pula ya keadaan bangsa yang hidup dan bangsa yang mati tergantung daripada zikirnya di situ. Maka sahabatku ya, karena semua tadi, karena begitu ketatnya persaingan yang kita hadapi di akhir zaman ini ya, maka marilah kita rehatkan, kembalikan kita kepada tujuan awal, siapa diri kita, dari mana kita, untuk apa kita ini. Kita dulu tidak ada, kemudian ada, nanti tidak ada tadi. Keberadaan kita di muka bumi ini hanya untuk menerima. Percayalah ya, kita bukan Mu'tazilah, kita bukan Jabariyah. Kita juga bukan Qadariyah. Kita juga bukan Mujassimah. Ya. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu harus meyakini. Adalah manusia hanya akan mampu bahasanya menyempurnakan ikhtiar. Bagaimana mau disebut menyempurnakan ikhtiar sekarang kalau ikhtiar yang dilakukan dengan cara yang batil tadi. Sehingga untuk mencari sesuatu jabatan mereka, banyak orang yang harusnya layak duduk, dia tidak ada di atas tadi. Kemudian yang sekarang ini yang menjadi dosen, yang menjadi rektor, yang menjadi menteri, yang menjadi apapun. Banyak manusia-manusia yang sesungguhnya lebih pantas. Tetapi karena inilah keadaan persaingan yang tidak sehat tadi. Hanya yang kuat, hanya yang memiliki hubungan ya, yang akan mendapatkan posisi itu. Maka disinilah dari aspek ini pun manusia akan hancur di dunia ini. Karena manusia yang menerima amanah bukan ahlinya. Maka kata Nabi, kalau segala sesuatu amanah diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini sahabat ya, mungkin sekarang ini maka karena ibaratkan benang yang sudah
kacau balau sekarang ini, maka tidak ada lain, kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah adalah dengan banyak berzikir, dan kembalilah kepada Rasulullah dengan membanyak sholawat kepadanya. Dan sholawat yang paling cocok di akhir zaman ini kalau menurut saya adalah sholawat nariyah, ya. Walaupun semua sholawat adalah baik tadi, tetapi keadaannya sekarang ini adalah sholawat nariyah mudah-mudahan menjadikan solusi. Kenapa? Karena yang pertama dalam sholawat nariyah itu dijelaskan tanhalu bihil uqad, ya, akan menguraikan segala benang-benang yang kusut, benang-benang yang di sekarang ini, pekerjaan kusut, hubungan kusut tadi, persaingan demikian kusut. Watan fariju bil kurab. Manusia sekarang tidak bahagia, dan dengan salat nariyah hati manusia akan dijauhkan dari kesedihan. Watukdo bil hawaiz wa tunalu bi raghaib. Manusia akan disampaikan hajatnya, akan disampaikan segala cita-cita. Kemudian juga wa husnul khawatim, maka manusia ini akan diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini jadi ada 6 mutiara, ya, dari salawat nariyah itu, ya. Maka konsepnya di sini adalah di Majlis Dzikir Nurul Hikam, marilah kita perbanyak zikir dengan atakoh. Atakoh silakan mau menyebut apa. Zikir yang penting adalah zikir yang banyak, karena kita menyebut atakoh karena jumlahnya 70.000, ya. Karena ada yang mengatakan atakoh itu adalah zikir yang memang ada dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam muqaddimahnya dijelaskan yang Nabi memerintahkan seorang anak muda untuk berzikir 70.000 untuk menebus ibunya yang berada dalam siksa kubur tadi. Yang untuk menebus ibunya yang sudah berada di dalam dalam siksaan siksaan Allah dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian kita di sini mengadakan dzikir atakoh hanya istilahnya saja, tetapi intinya sesungguhnya hanya berpegang kepada perintah daripada guru pengarsa Abah bahwa sesungguhnya kita harus dzikir yang banyak, karena dari ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira, maka perbanyaklah berzikir. Makanya kalau seandainya tidak punya judul, ya mungkin tidak ada semangat, maka kita beri judul atakoh. Walaupun atakoh ada khusus di dalam amalian, tetapi inilah katakanlah ada zikir banyak. Itu untuk ruhnya, karena tadi supaya kita zakaro yadkuru dzikran, tersambung kita kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Kenapa kita harus tersambung? Agar kita mampu melihat bahwa tidak ada yang menggerakkan segala sesuatu di muka bumi ini adalah kecuali Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Makanya disinilah kita pada saat kita melihat persaingan yang begitu ketat, perseteruan yang demikian ketat tadi, sehingga sekarang ini bahkan kenapa banyak pelakor perempuan mencuri suami orang lain, karena di sini adalah karena bahkan untuk mendapatkan suami pun sudah timbul persaingan. Bersaing mendapatkan istri, bersaing mendapatkan suami, bahkan saking akhirnya merebut suami orang, merebut istri orang dan lain sebagainya. Ini di akhir zaman, ya. Bukan hanya merebut jabatan, bukan hanya merebut yang ada. Jadi itu sahabat, ya. Jadi maka oleh karena itu, ya, mari kita di akhir zaman ini kita kuatkan diri kita dari menghadapi persaingan-persaingan yang ada ini, ya. Insya Allah kita akan diberikan ketenangan, kita akan diberikan kedamaian, ya. Kita akan diberikan ketenangan. Kalau seandainya kita sudah ada ketenangan, kedamaian, itu tanda awal adanya keridhaan kepada Allah tadi. Kalau bagaimana kita akan merasa ridho kepada Allah kalau seandainya kita tidak tahu bahwa ini semua adalah merupakan afalnya tadi, ya. Disinilah sahabat, makanya jangan kita sia-siakan. Karena hidup di dunia ini adalah baginda Nabi mengumpamakan adalah setetes air yang jatuh dari ujung jarum. Sementara akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan di dunia saja yang sudah kita perjuangkan dengan sekolah yang panjang dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMU sampai dengan S1, S2, bahkan S3, bahkan profesor, ya. Saya melihat ada banyak teman saya sudah jadi profesor, dia tidak bahagia, ya. Dia tidak bahagia. Ternyata sekolah itu tidak bisa memberikan bahagia, ya. Tapi ada juga teman saya yang juga sama, sekolah dari diniyah, sanawiyah, aliyah, pesantren dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah bergelar ustadz, bahkan sudah disebut dengan panggilan kiai, tapi dia juga tidak bahagia.
Apa yang salah di sini? Apakah sekolah yang salah ataukah belajar agama yang salah? Yang salah adalah kalau seandainya baik dia yang lulusan sekolah umum maupun dia lulusan pesantren, kalau tidak ada zikir, maka disitulah akan dia tidak akan bahagia. Maka disinilah sahabat kenapa Allah di dalam Al-Quran itu ya untuk memberikan rizki itu bukan kepada dia orang yang berilmu tinggi saja. Ya. Betul Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan berilmu darajat. Tapi banyak manusia yang berilmu tapi tidak ada darajatnya tadi. Karena persoalannya adalah ilmu ain lam mim. Ain adalah iliyin. Orang yang berilmu itu insya Allah dia sudah memiliki potensi iliyin makom yang tinggi. Sehingga dia tidak sampai kepada mim. Ujungnya adalah ain lam mim ilmu. Mim adalah mulk kerajaan. Ya, kerajaan baik di dunia dalam arti dia kecukupan di dunia dan lain sebagainya. Dan mulk dia apalagi di akhirat tadi. Kenapa? Karena lamnya adalah latifun tadi. Latifun adalah tidak akan bisa latifun, lembut hatinya tadi. Makanya kenapa di situ ada kata minkum, seolah-olah kalau ilmu balaghah adalah yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Tidak semua orang yang beriman dan berilmu tadi akan diangkat darajatnya. Bukan berarti di sini makanya kataannya demikian. Disinilah tadi. Makanya konsep menurut Allah itu seseorang itu yang akan sukses di dunia ini bukan orang yang paling rajin. Karena kalau orang yang paling rajin di dunia ini dia menjadikan aturan sukses, rajin pangkal kaya, hemat pangkal itu ya. Ternyata tidak. Ya, kalau menurut saya bukan di situ konsepnya. Banyak orang yang rajin. Kalau seandainya patokan keberhasilan adalah rajin, harusnya kuli lebih sukses di dunia ini. Tapi kenyataan tidak. Ya. Atau yang kedua, kalau seandainya yang mengatakan berhasil di dunia ini adalah mereka yang sekolah umum, ternyata banyak profesor teman saya. Bahkan rumah pun, mobil pun masih sangat sederhana, masih sangat terbatas. Income-nya, gajinya kita tahu masih sangat terbatas. Tidak, bukan juga. Karena banyak orang yang justru lulusan SD, SMP. Seperti teman saya di Subang, dia jadi raja beras. Dia menggaji 2 orang profesor. Doktor dari IPB 3 orang untuk menggaji. Ya. Berarti di sini kesalahannya bukan sekolah. Ya. Ada lagi yang ketiga adalah kesuksesan itu banyak orang menganggap, oh dia berilmu agama. Enggak. Ya. Faktanya banyak orang ustadz yang masih susah hidupnya. Bahkan kiai masih banyak susah hidupnya. Tadi. Ini sahabat, karena disinilah Allah mengatakan bahwa sesungguhnya yang diminta oleh Allah itu bukan lulusan apa, bukan sekolah di mana, bukan pesantren di mana, bukan apapun kondisimu, tetapi Allah meminta wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah hanya minta yang takwa. Jadi, makanya kenapa dalam ayat dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman tentang bahwa kita wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada Muhammad bertanya kepadaku tentang diriku, katakan aku qarib, aku ini dekat. Tadi ya. Tetapi fal yastajibu li. Maka di situ wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Tadi. Tetapi di situ Allah minta syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi. Tadi. Maka laksanakanlah kewajibanmu dan berimanlah kepadaku. Berarti ada orang mengatakan ud'uni astajib lakum, minta. Ya belum tentu. Karena tadi ada syarat. Persyaratan bakal dikabulkan. Tetapi syaratnya dulu adalah diikuti. Tadi ya. Maka disinilah ya bukan berapa lulusanmu di mana. Bukan sekolahmu di mana. Bukan tadi. Tetapi ya untuk bahagia. Walaupun kau sudah memiliki kekayaan, jabatan tinggi dan lain sebagainya, tetap saja kalau tidak ada zikir. Makanya saya pernah orang yang salah satu orang saya kagumi adalah Ayahanda B.J. Habibie. Tetapi beliau pernah mengeluh tentang keadaan beliau ya. Beliau ternyata tidak bahagia. Saya profesor doktor dalam bidang yang tidak banyak orang mengetahui. Sehingga dengan keahlian saya adalah saya mendapatkan fee untuk cracking
dalam pesawat terbang, ya, dipakai lisensinya di Boeing, di apa-apa, tapi dan beliau mendapatkan fee daripada keahliannya, tetapi beliau tidak bahagia. Pernah menjadi presiden, kemudian beliau adalah menteri stek sekian belas tahun, ditambah lagi wapres, ditambah lagi beliau adalah tenaga ahli, bahkan diakui oleh dunia, tapi beliau tidak bahagia. Tadi saya membahas tentang bahwa kesuksesan hidup di dunia bukan berarti bahwa kesuksesan itu adalah bahagia, ya. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Banyak orang yang sukses menjadi profesor tidak bahagia. Banyak orang justru yang tidak sekolah malah dia bahagia tadi. Disinilah sahabatnya bahwa ternyata konsep bahagia itu adalah bagaimana zakaro yadhkuru dzikran, adalah tersambung. Apa itu tersambung? Seperti apa? Ini perumpamaan. Ya, ini perumpamaan. Karena Allah paling senang membuat perumpamaan. Makanya dalam Al-Quran itu masalul ladina. Itu berarti Allah ingin memberikan perumpamaan. Dan perumpamaan itu Allah buat supaya kita lebih mudah memahami tentang dalil-dalil dan firman Allah itu sendiri. Sahabat. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita membuat perumpamaan tadi ya, bahwa sesungguhnya keberhasilan manusia ya adalah seperti seumpama manusia yang berzikir dan tidak berzikir. Itu kenapa Nabi mengumpamakan ibaratkan pohon hidup dan pohon mati ya. Karena kalau pohon mati itu dia tidak berikan manfaat bahkan untuk dirinya. Tapi pohon hidup itu daunnya mengeluarkan oksigen, buahnya menghasilkan. Oh, saya pohon tidak berbuah, minimal dia bisa untuk bersarang burung-burung tadi ya. Makanya dikatakan salah satu sedekah kepada kita, tanamlah pohon di muka bumi ini. Itu adalah salah satu bentuk sedekah. Sedekah oksigen, sedekah biomas dan lain sebagainya. Belum lagi kita bisa sedekahkan buahnya. Kalaupun tidak berbuah bisa sedekahkan kainya. Kalaupun seandainya kainya tidak ini bukan daunnya mengeluarkan oksigen bisa dihirup oleh orang banyak. Itu pun adalah bentuk sedekah. Nah, itu kalau seandainya pohon hidup tadi. Maka banyak manusia, ya mungkin kalau ibaratkan orang kaya yang tidak bahagia itu adalah seumpama bohlam yang wattnya tinggi tapi tidak tersambung dengan PLN. Sehingga dia tidak tersambung dengan strum. Ya. Karena disebutkan nyambung itu, zakaro yadhkur dzikran itu kenapa bisa menjadi bahagia dengan berzikir itu karena tadi tersambungnya dia kepada Al-Khaliq. Maka pada saat dia kaya dia tidak akan menjadi salabah, dia tidak akan menjadi korun. Karena dia sadar sesungguhnya Allah lah Al-Ghani, Al-Mughni tadi. Ar-Razzaq tadi. Pada saat dia juga menjadikan pemurah, pemberi, Allah lah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kebaikan yang dia lakukan hanya merupakan tajallinya Rahman dan Rahimnya Allah kepada dirinya. Maka dia datar dalam menerima karunia Allah itu. Bukan sebaliknya, ada kita lakukan kebaikan, ada timbul sombong, ada timbul al-uzbu, al-kibru, dan lain sebagainya. Maka disinilah perlunya zakaro yadhkur dzikran ini. Kita akan melihat bahwa segala apa yang terjadi ini adalah la tataharraku zarratun illa biidznillah. Tadi. Ini mungkin ada beberapa yang buat kita tafakuri ya. Apalagi sekarang dengan kelihatannya manusia ini sedang untuk perkara yang kecil. Manusia begitu takutnya kepada makhluk yang bernama corona itu ya. Sampai seandainya Spanyol lockdown, kemudian Italia lockdown, semua negara, kemudian Malaysia pun lockdown ya. Kemudian beberapa negara sudah lockdown tadi. Kata Allah tuh lihat ya. Walaupun Allah tidak pernah mendolimi karena virus itu sendiri tumbuh karena akibat undangan manusia, kemaksiatan manusia sesungguhnya. Disinilah kita harus mulai husnudzon pada Allah. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang membahayakan manusia. Tetapi adalah manusialah yang menjadikan penyebabnya. Jadi kita manusia ini adalah remote control. Kalau manusia melakukan begini, yang timbul adalah begini. Tadi. Contoh AIDS. AIDS itu tidak. Virus AIDS tidak diciptakan oleh Allah. Tetapi penyebabnya adalah manusia. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan bahwa telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan Allah memberikan kepada mereka dampak sebagai akibat perbuatannya. Kalau kamu ambil api maka kau akan merasakan panas. Jadi Allah tidak akan mendolimimu dengan menyuruhmu mengambil api. Kaulah yang mengambil api. Tapi Allah ciptakan panas. Jadi sesungguhnya bukan Allah. Kalianlah, kitalah semua yang mendolimi diri sendiri. Makanya disinilah dikatakan bahwa sesungguhnya marilah kita sekarang ini tumbuhkanlah zikir. Ya. Tumbuhkanlah zikir tadi.
Karena insya Allah zikir itu akan memberikan kebahagiaan. Maka disitulah qad aflaha man zakaha. Artinya man zakaha sudah pasti beruntungnya, sudah pasti bahagianya orang yang bersihkan kolbunya. Artinya zikir tadi. Karena apa likulli syai'in shiqalatal qulubi dzikrullah, kata baginda Nabi, segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih adalah untuk kolbu yang kotor adalah zikrullah. Nah, begitu kolbunya sudah bersih, berarti dia akan memantulkan, merefleksikan tadi Rahmannya Allah, Aziznya Allah, Goninya Allah, Mugninya Allah, Razaknya Allah, terpantulkan di sana dengan zikir. Makanya saya sering katakan, zikir itu adalah kantong Doraemon tadi. Apa lo mau ada tadi. Mau sorga pun zikir. Mau sukses dunia, zikir. Mau sembuh dari penyakit, zikir. Mau aman pun dunia, air akan diam bertasbih kepada Allah. Kenapa air menjadi tsunami? Kenapa air menjadi banjir bandang? Kitalah manusia, remote controlnya. Karena kita manusia sudah menyalahi hukum-hukum Allah tadi. Seperti ada khitab wadi, ya, mengatakan ada sabab musabab. Kalau kamu nggak makan, kamu lapar. Kalau kamu makan, kamu kenyang. Inilah. Pada sesungguhnya Allah hanya menciptakan kenyang dan Allah yang menciptakan lapar. Tetapi pada saat manusia tidak mengambil makan, maka lapar ada tadi. Pada saat manusia makan, kenyang ada. Tapi Allah lah lapar dan kenyang itu. Tetapi yang mengambil makan itu adalah dorongan tadi, karena Allah sudah mengilhamkan wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita sudah diberikan kemampuan. Allah sudah memberikan kepada sinaf tadi potensi kemampuan tadi, ya, untuk sebagai ujiannya. Maka di situ ada nafsu ammarah. Ammarah lah yang jadi amar, jadi perintah. Maka sesungguhnya manusia ini sekarang ini sedang dipertuhankan oleh hawa nafsunya. Nafsul apa? Nafsul ammarah tadi, ya. Makanya tadi dia sebagai amar, dia adalah pemerintah, dan dia nafsu itu menjadi amir, menjadi pemerintah dalam tubuh manusia. Maka pada saat amirnya adalah hawa nafsu, yang memerintahkan amar tadi adalah si amir yang notabene hawa nafsu, otomatis dia akan berkoalisi dengan iblis tadi. Karena nafsu itu tidak akan berfungsi apa-apa tanpa ada setan. Setan pun tidak akan berfungsi apa-apa tanpa hawa nafsu. Maka akibatnya, kerajaan ketuhanan di kolbumu adalah tertutup oleh dirimu sendiri. Maka timbulnya akibatnya adalah kita mengundang perbuatan ini akan menimbulkan ini. Syar dulu akibat perbuatan manusia pasti sebabnya. Baik itu. Makanya Allah sudah ingatkan berkali dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah akan nampakkan tadi. Karena manusia sudah melakukan kerusakan di bumi dan di lautan ini. Maka sekarang manusia sedang menerima. Siapa yang makan, dia siap bayar tadi. What you eat, what you pay. Yeah. What you do, what you get. Yeah. Jadi sesungguhnya sekarang ini. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan. Jangan merasa punya anggapan syu'udon pada Allah. Allah tidak akan pernah mendolimi. Allah maha suci. Karena Allah itu maha suci. Maka otomatis Allah bersih daripada segala hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang demikian. Kalau Allah masih memiliki pamrih, maka Allah itu makhluk. Ya. Maka percayalah, Allah hanya akan menciptakan tadi sistem. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka kenapa dari kun ke fayakun itu proses, disitulah. Maka kita ada berproses. Apakah kita dikendalikan gerak kita dengan nafsu? Makanya saya sering berkali-kali bahwa kalau seandainya manusia itu di dunia ini sukses dengan ilmu, tetapi dia tidak berzikir pada Allah, maka ilmunya digerakkan oleh hawa nafsunya. Maka kenapa rusaknya dunia ini? Karena manusia digerakkan oleh hawa nafsunya, itu nafsul ammarah. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin tinggi kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, ini. Ya, makanya disinilah. Makanya kenapa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang melalaikan dzikir kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan kehidupan yang donka, yang sempit, yang pahit tadi, yang penuh dengan masalah tadi. Bukan Allah, tetapi dalam arti Allah itu dengan ikat dengan Rahman Rahimnya, tetapi adalah berkaitan, ada khitab wadi dengan diri kita tadi. Karena kita manusia adalah alam sogir, adalah merupakan remote control bagi alam kabir ini. Manusia bertasbih, alam pun bertasbih. Manusia berzikir, alam pun berzikir. Bertasbihnya manusia, berzikirnya manusia akan menjadikan alam ini terus bertasbih dan berzikir pada Allah. Dengan apa? Mereka akan melaksanakan sunatullah sesuai fungsinya. Memberikan rahmat, ya.
Makanya istilahnya segala. Dulu waktu saya masih kecil, jarang berita tsunami, jarang berita banjir bandang, jarang penyakit kayak SARS, AIDS dan lain sebagainya, Ebola dan lain sebagainya. Inilah sebagai perbuatan-perbuatan kita manusia. Makanya oleh karena itu sahabatku, marilah di waktu yang tersisa, di umur yang tersisa ini, apalah artinya dunia ini bagi kita. Karena kalau seandainya kita tidak ada konsep zikir tadi, maka kita siapapun Anda, lulusan manapun Anda, lulusan pesantren manapun kita, kalau seandainya tidak melihat zakaro yadkuru dzikran tadi, maka sia-sialah. Maka kenapa kita harus mampu menjalankan syariat tetapi permanis dengan hakikat. Syariat tanpa hakikat adalah kosong. Syariat tanpa hakikat adalah ibaratkan api yang ada panasnya. Syariat tanpa hakikat gula yang ada manisnya. Tapi hakikat tanpa syariat adalah batil. Karena tidak ada manis tanpa gula. Tidak ada asin tanpa garam tadi. Di sini tidak ada panas tanpa api. Apilah sebagai rahmat pembawa panas. Kemudian gulalah sebagai rahmat pembawa manis. Kemudian garamlah sebagai rahmat pembawa asin. Maka disinilah dua sisi ini, dohir dan batin, harus kita jalankan di dalam kehidupan kita ini. Ya. Maka kalau tidak, alam ini tidak seimbang. Sekarang jumlah manusia sudah mendekati di atas 8 miliar. Ya. Kalau dia mengeluarkan karbon dioksida, berapa racun yang dikeluarkan oleh napas manusia. Sementara manusia bernapas, karena alam ini sebetulnya sama seperti bulan, Mars, Merkurius, Saturnus, tidak ada oksigen. Ya. Yang ada oksigen itu hanya di bumi. Ya. Maka berarti manusia kalau seandainya nanti jumlah karbon dioksida dari napas manusia saja sudah tidak rasionya tadi, maka apalagi ditambah dengan industri tadi NH3 dari gas-gas buang industri, dari karbon monoksida CO, ya. Kemudian dari buangan industri, ya. Maka ini akan menjadikan keadaan udara kita. Padahal manusia ini berhubungan, karena manusia alam sogir berhubungan dengan alam kabir ini dengan nafas. Seolah-olah manusia senantiasa menyusu kepada Hawa. Kita adalah Adam tadi. Maka menyambungnya adalah dengan nafas. Sementara yang menyambungkan manusia nafas itu membutuhkan oksigen tadi. Dan disinilah Allah dengan hitop wadi, ya. Maka di situ ada sabab musabab. Kalau manusia menyiapkan oksigen, maka dia akan udaranya akan bersih dan lain sebagainya. Sekarang manusia di mana-mana merusak hutan, merusak alam, merusak apa semua. Berarti manusia sedang menggali kuburannya sendiri tadi. Maka inilah sahabat, keadaan alam yang semakin rusak semacam ini adalah akibat perbuatan kita. Sama sekali bukan perbuatan Allah. Allah hanya menciptakan sistemnya. Kalau kamu ke kanan, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan, kata Allah. Untuk kembali pada Allah pun Allah sudah membuat sistem. Kalau seandainya Allah sudah memberikan ilham